Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza Fitriansyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mockup. Apa itu mockup? Mockup adalah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Mockup menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Mockup memberikan gambaran secara detail. Keuntungan mockup yang pertama yaitu mempermudah stakeholder, yang kedua memberi perspektif realistis, yang ketiga mempermudah perbaikan, yang keempat hemat anggaran. Yang pertama yaitu mempermudah stakeholder. Mockup menggunakan gambaran high fidelity, yaitu rencana desain yang sudah menampilkan informasi secara rinci dan menunjukkan dengan jelas bagaimana sebuah situs atau aplikasi akan dibuat. Oleh karena itu, mockup adalah cara sederhana agar stakeholder dapat dengan mudah melihat dan memahami produk final yang akan dibuat. Stakeholder juga bisa memberikan masukan dan kritik mengenai desain tersebut sebelum melaju ke proses selanjutnya. Yang kedua ada memberi perspektif realistis. Dengan rancangan mockup, desain UI dan UX dapat melihat bagaimana semua elemen yang telah dirancang bekerja secara realistis, mungkin menyerupai produk final yang direncanakan. Masalah yang mungkin timbul ketika produk digunakan dapat terlihat dengan desain mockup. Hal ini sulit diketahui hanya dengan desain di atas kertas, seperti pemilihan warna yang kurang padu, kesulitan navigasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mempermudah perbaikan. Akan lebih mudah bagi desainer untuk memperbaiki kesalahan atau kecurangan pada desain sebelum desain tersebut dilanjutkan ke tahap coding. Ketika sudah masuk tahap coding, perbaikan akan lebih rumit. Developer web akan dapat mengerjakan coding untuk desain dengan leluasa jika tahu bahwa desain yang mereka buat kodenya telah benar-benar final. Dan yang terakhir ada hemat anggaran. Dengan memastikan tidak ada kesalahan lagi saat desain sudah difinalisasi, biaya produksi akan lebih murah dibandingkan harus memperbaiki desain dan mengulang coding dari awal jika melakukan proses desain produk tanpa mockup. Uang yang dihemat berkat perencanaan yang baik ini bisa dimanfaatkan untuk sektor produksi lainnya. Mengapa mockup penting? Yang pertama, perkiraan waktu pengembangan, coding HTML, mendatangkan investor, dan yang keempat, kenyamanan pengguna. Kita langsung masuk yang pertama, yaitu perkiraan waktu pengembangan. Mockup adalah tahap penting agar front-end developer tidak kesulitan untuk memperkirakan berapa lama proses pengembangan produk akan berjalan. Meskipun berupa gambaran statis, tetapi mockup dapat menjelaskan bagian-bagian yang akan didesain bergerak atau menggunakan animasi. Dibandingkan langsung masuk ke proses coding, akan lebih cepat jika menggunakan mockup terlebih dahulu, sehingga developer bisa tahu beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menerjemahkan desain mockup menjadi produk nyata. Yang kedua ada coding HTML.
Para front-end developer membutuhkan mockup untuk mengetahui warna, bentuk, font, serta elemen lain dalam desain yang diinginkan dan menerjemahkan ke dalam kode. Tanpa mockup akan sulit untuk mengetahui itu semua dan proses perancangan akan menjadi lebih lama. Yang ketiga yaitu mendatangkan investor. Mockup adalah cara awal agar sebuah rancangan produk dilirik investor. Tanpa desain mockup yang bagus dan rinci, investor tidak akan tahu seberapa besar potensi situs atau aplikasi yang kamu rencanakan. Dan tentu saja akan sulit untuk merealisasikan sebuah proyek tanpa investor dan dana yang cukup. Dan yang terakhir ada kenyamanan pengguna. Situs atau aplikasi buatanmu harus terlihat bagus. Selain itu, pengguna harus bisa menemukan apa yang mereka cari dengan mudah dan bernavigasi tanpa kesulitan. Tahap paling mudah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan keselaraan fitur serta desain yang dirancang adalah mockup. Oleh karena itu, mockup sangatlah penting. Anatomi mockup. Anatomi mockup adalah beberapa aspek yang perlu kamu perhatikan saat membuat mockup sebuah desain UI atau UX. Adapun beberapa hal yang perlu kamu ketahui dalam anatomi mockup. Yang pertama adalah layout konten, yang kedua kontras, yang ketiga warna, yang keempat tipografi, yang kelima adalah spacing, dan yang terakhir adalah navigasi. Kita ke yang pertama yaitu layout konten. Pikiran bagaimana konten akan ditampilkan dalam desain mockup contohnya adalah menimbang antara FPython, ZPython, card atau teks. Selain itu, penting juga untuk memikirkan ukuran setiap bagian konten pada tampilan antarmuka dan beberapa banyak yang ingin ditampilkan di layar pada satu waktu. Yang kedua ada kontras. Kontras, tampilan antarmuka sebuah situs atau aplikasi penting untuk dipikirkan untuk mendukung kenyamanan pengguna. Tanpa kontras yang baik, pengguna akan kesulitan membaca teks yang ditampilkan. Kamu bisa menggunakan Color Contrast Tool untuk menguji seberapa mudah tulisan atau teks di tampilan situs atau aplikasi dapat dibaca. Yang ketiga ada warna. Warna bisa mempengaruhi perasaan pengguna saat berada di situs atau aplikasimu. Oleh karena itu, penting untuk benar-benar memikirkan warna yang tepat untuk produk yang kamu kembangkan agar bisa mempresentasikan suasana yang ingin diciptakan. Penentuan warna dalam proses mockup adalah aspek penting untuk memastikan kenyamanan pengguna. Yang keempat ada tipografi. Dengan mockup, kamu bisa bebas mencoba banyak tipe font, beragam ukuran style, spacing, dan lain-lain untuk mendapatkan tampilan yang paling sesuai. Yang kelima ada spacing. Space atau ruang kosong yang ada di desain mockup bukan berarti harus diisi. Ruang kosong justru adalah elemen desain yang bagus. Setiap sebuah desain harus mempunyai ruang kosong untuk memudahkan pengguna membaca konten yang ditampilkan sehingga tidak lelah membaca apa yang ada di tampilan antarmuka. Yang terakhir ada navigasi.
Pengguna harus dapat dengan mudah menjelajahi situs maupun aplikasi yang kamu kembangkan. Maka dari itu, perancangan navigasi menjadi sangat penting. Rancangan navigasi yang sederhana untuk dipahami semua orang, panduan warna, tipografi, dan spacing, untuk membuat pengguna dapat berinteraksi dengan semua elemen lebih baik.